Assalamualaikum Bu. Ini nih Bu, saya dari guru penggerak ada tugas nih. Ada nggak waktu Ibu untuk saya sedikit untuk mewawancarai Ibu ini? Oke, waalaikumsalam Bu Ira. Baiklah, saya ada waktu sebentar. Saya akan meluangkan waktu saya untuk membantu Ibu menyelesaikan tugas Ibu. Oke. Apa yang bisa saya bantu Bu Ira? Ibu ada sedikit nih masalah yang saya pertanyakan sama Ibu. Nanti yang pertama nih Bu, yang saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Kalau selama ini yang saya lakukan, ada dua hal permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu bujuk moral dan dilema etika itu di mana yang saya pahami adalah bujuk moral itu adalah benar melawan benar. Benar melawan salah, maaf salah saya. Benar melawan salah. Di mana situasinya yang terjadi di mana seseorang pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan itu diharapkan dia dapat mengambil sebuah keputusan yang benar. Dan dilema etika itu benar melawan benar. Itu dia Bu Ira. Oh iya. Jadi kalau bujuk moral tadi benar melawan salah, kalau dilema itu benar melawan benar. Jadi bujuk moral itu adalah benar melawan salah. Jadi bujuk etika itu adalah benar melawan benar. Iya, itu dia Bu ya. Oke. Yang kedua Bu, yang selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah Bu Ira, saya harus mengidentifikasi masalah tersebut lebih dahulu. Baru kemudian setelah itu saya tentukan yang mana, apakah bujukan moral atau dilema etika. Baru selanjutnya diperlukan beberapa hal dalam mengambil keputusan. Misalnya ada memperhatikan dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Jadi yang perlu diperhatikan di situ adalah dilema etika ya, ya. Jadi 3 prinsip dengan menggunakan 9 langkah penguji keputusan. Iya, itu dia. Itu yang harus dilakukan itu dalam yang kita untuk menjalankan dilema etika yaitu kebajikannya ya. Di sini Bu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan itu adalah mengidentifikasi masalahnya Bu Ira. Apa masalahnya? Kemudian saya mengenali situasi dan yang bertentangan dengan masalah itu. Itu dia. Kemudian saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kadang-kadang saya juga mengadakan pengumpulan fakta dengan cara melibatkan guru. Saya minta guru untuk mencari fakta apa yang terjadi dengan siswa tersebut. Jadi dengan cara melibatkan guru. Ya, untuk mengumpulkan fakta-faktanya itu adalah melibatkan guru ya Bu ya. Oke. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam masalah ini, ketika kita menghadapi dengan dilema etika, yang cukup efektif yang kita lakukan adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada peraturan yang benar, dan mengutamakan rasa kepedulian. Itu juga kadang-kadang saya juga sering melibatkan guru atau pemangku pendidikan yang berkepentingan di sekolah tersebut. Bisa saja BK ataupun mungkin wali kelasnya, itu juga bisa. Oh, jadi Ibu melibatkan guru BK dengan wali kelasnya ya, yang di sini. Oke. Yang kelima Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kadang-kadang sedikit juga Ira ya. Mm-mm. Kadang-kadang agak sulit memang melakukannya. Agak sulit kita melakukannya dan memutuskannya itu juga karena ada hal yang sama-sama benar, ada juga sama-sama yang bertentangan. Nah, karena itu, namun saya juga kembali lagi saya berpegang teguh kepada keputusan yang ada di sekolah tersebut. Apa yang sudah ada keputusan di sekolah ini, ya itu yang kita jalankan di sini. Berarti apa yang ada sudah peraturan yang ada di sekolah ini itu yang kita jalankan ya? Walaupun agak sulit memang kita lakukan, memang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan. Walaupun sesulit apapun harus sesuai dengan peraturan. Iya, harus kita jalani ya. Yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya kadang-kadang tidak ada waktu terjadwal Bu Ira. Tapi tergantung dengan situasi yang mendesak saat itu. Kalau masalah itu memang mendesak harus diselesaikan saat itu, saya selesaikan saat itu juga. Nah, terkadang-kadang juga untuk menyelesaikan masalah itu saya libatkan semua yang ada di lingkungan sekolah. Guru, kembali lagi ke guru, karena memang guru yang tahu tentang masalah siswa Bu Ira. Jadi guru yang saya libatkan menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak ada terjadwal tertentu khusus, tapi berdasarkan situasi ya, kalau mendesak diselesaikan. Ya, berarti tidak terjadwal dia gitu ya. Sesuai dengan situasi mendesak, harus sebesar apa masalahnya. Jadi harus diselesaikan saat itu. Di situ juga mungkin di situ kita selesaikan. Disitulah kita selesaikan. Kalau perlu bantuan guru, wakil dan sebagainya kita libatkan juga Bu. Iya. Itu Bu ya. Oke, yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebagai kepala sekolah, saya harus mampu membuat sebuah keputusan yang ada di sekolah tersebut ketika menyelesaikan masalah. Tetapi kalau memang perlu, kita libatkan yang lain. Kita libatkan. Mungkin di sekolah kita ada wakil. Mungkin ada guru BK yang menangani, atau juga mungkin wali kelas yang lebih paham dengan siswa tersebut. Tapi ya semua bertumpu kepada kepala sekolah. Berpandu kepada kepala sekolah. Peraturan. Iya. Oke. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Nilai-nilai baik yang bisa kita ambil adalah untuk diri kita sendiri juga kita bisa mengambil keputusan, berpikir secara baik, kemudian dalam langkah-langkah mengambil keputusan itu kita sebagai pimpinan itu lebih bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Oh, begitu ya. Oke. Terima kasih nih Bu atas luang waktunya wawancara saya ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira, semoga sukses Bu Ira, semoga berhasil. Waalaikumsalam. Saya guru penggerak angkatan 9. Saya ingin sedikit mewawancara Ibu masalah tentang dilema etika. Ya. Yang saya ingin tanyakan Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus permasalahan dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Sebagai seorang pemimpin di sebuah atas etika, pasti ada beragam kasus yang ada kasus yang tidak, tapi selalu terkenal yang dikenal sebagai dilema etika maupun kasus yang satunya benar dan yang lainnya salah.
Berarti untuk mengidentifikasi permasalahan itu kita harus sesuaikan dengan kasusnya dia, mau benar atau salah dia, seperti itu ya Bu ya. Yang kedua, bagaimana Ibu cara menjalani untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika itu? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar tersebut, memutarkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat itu atau seterusnya. Biar kita untuk mengambil sebuah keputusan itu kita harus memilah-milah permasalahannya itu, dia permasalahannya besar atau sederhana. Kita harus milah-milah permasalahan itu ya. Oke. Jadi yang ketiga Bu, langkah seperti apa yang Ibu ambil untuk melakukan untuk melakukan prosedur yang berlaku di sekolah ini, untuk memilih kebenarannya yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan apa prinsip-prinsip berbasis hasil akhir berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Langkah seperti kita harus peduli dengan anak-anak itu ya. Dia apakah dia kasusnya besar atau kecil, kita harus peduli dan kita harus menyelesaikan dengan dengan sederhana. Oke. Jadi hal apa saja yang Ibu anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan ini? Lalu dalam kasus pengembangan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan pembangunan kebijaksanaan. Kita harus menyederhanakan pokok permasalahan tersebut ya. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk mengambil sebuah keputusan itu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sesuai disepakati. Tantangan mungkin untuk mengambil sebuah keputusan itu mungkin sebagian pihak ada yang protes ya. Jadi di situ itulah sebagai tantangan berat untuk kita mengambil sebuah keputusan itu. Oke. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk mengambil sebuah keputusan ini, atau Ibu langsung menyelesaikannya di suatu tempat tersebut? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, Bu. Sebuah kasus prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dalam jenis kasus dan pertimbangannya. Kasus tersebut selesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Berarti di situ tidak terjadwal Bu ya. Untuk menyelesaikannya kita harus menyelesaikan secara cepat dalam kasus tersebut ya. Oke. Yang ketujuh, adakah faktor atau adakah orang yang yang mendukung untuk membantu Ibu untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang memudahkan dan membantu dalam pengambilan keputusan.
Untuk itu berarti kita harus dekat dengan warga sekolah, ya pihak warga sekolah di sini. Jadi kita harus, jadi teman-teman bisa membantu atau warga sekolah bisa membantu untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika yang ada di sekolah ini. Iya. Jadi yang ke-8, Bu, yang terakhir saya ingin tanyakan dari perbincangan kita yang tadi cukup lama, ya kan? Apa yang Ibu petik pelajaran apa yang Ibu ambil pelajaran dari perbincangan kita tadi? Nah, kita harus bisa melakukan lebih awal Bu, dengan melakukan pengujian, lalu kita melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sebagai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Berarti yang kita ambil dari perbincangan kita nih tadi, kita harus benar melawan benar dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu paradigma pengambil keputusan, terus 9 langkah menguji keputusan. Ya. Oke. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya banyak-banyak berterima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Suaranya. Saya guru penggerak angkatan 9. Saya ingin sedikit mewawancara Ibu, yaitu tentang masalah kasus dilema etika Ibu ya, di sekolah ini. Pertama saya akan menanyakan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah ini Bu? Baiklah, selama ini sudah kami menjalankan, tentunya memperhatikan tentang pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungan, dan berpikir jangka panjang dalam mengenali dilema etika atau rujukan moral di sekolah. Nah, difokuskan pada aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung budaya sekolah yang positif dan lingkungan yang kondusif. Ya, itu berarti berkaitan dengan lingkungan kondusif ya Bu ya, Iya. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ini. Oke. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalani untuk mengambil keputusan terutama kasus dilema etika ini? Selama ini menjelaskan bahwa dalam situasi semacam ini biasanya akan melakukan evaluasi pendalaman terhadap setiap opsi yang tersedia, kemudian dan akan melibatkan berbagai pengakuan kepentingan termasuk tim guru, orang tua, murid, dan jika sesuai keputusan yang diambil harus selaras dan dengan visi misi sekolah dan nilai-nilai yang dianutnya. Pertimbangan etika, dampak jangka panjang, dan kesejahteraan murid selalu menjadi fokus utama dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu yang terutamakan adalah nilai-nilai, nilai-nilai keputusan. Jadi yang ketiga Bu, langkah seperti apa yang Ibu ambil, yang Ibu lakukan selama ini? Nah, yang pertama melakukan analisis pendalaman terhadap kasus tersebut, kemudian mereka akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya, mereka akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan dalam hal tersebut. Mereka akan mencari solusi yang paling sesuai terhadap nilai-nilai etika, kebijakan yang diambil oleh sekolah, dan juga keputusan diambil berdasarkan konsensus tim. Ya, itu maksudnya berkelompok lah Bu ya, itu ya konsensus. Iya, oke. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dilema di sekolah melibatkan analisis dalam mendalam terhadap kasus tersebut. Mereka menemukan
bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat, mereka dapat mengevaluasi semua opsi dengan pihak lebih baik. Pendekatan ini membantu mereka memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Ya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip etika ya Bu ya dalam pengambilan keputusan itu. Yang kelima Bu, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan ini? Yang merupakan tantangan adalah hal yang merupakan tantangan, pertimbangan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, jangan mempengaruhi oleh arah orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Iya. Berarti kita untuk mengambil keputusan atau tantangan mengambil keputusan itu kita tidak perlu emosi ya Bu ya? Tidak perlu emosi, Iya. kita paling dingin, Iya. agar berpikir yang lebih baik. Iya, secara positif dia itu Bu ya. Oke. Yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal untuk mengambil keputusan atau bisa Ibu selesaikan secara langsung dalam menyelesaikan keputusan itu? Terus di sini atau di situ Ibu membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pada kasus dilema ini, etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal untuk menyelesaikan sesuatu dengan prosedur tertentu. Iya, berarti kalau kita menyelesaikan suatu kasus itu kita harus mempunyai jadwal sesuai dengan prosedurnya, Ibu ya. Oke. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini merupakan untuk membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema etika ini? Adanya seorang guru CGP yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, berarti di sini ada seorang CGP ya Bu ya untuk membantu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini. Iya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang kita sampaikan tadi, apa yang dapat Ibu petik untuk pengalaman mengambil keputusan ini? Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan, pengujian, penggunaan langkah-langkah sistematis sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat kita menyebutkan sebagai merdeka belajar. Ya, berarti yang kita ambil adalah untuk sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya yang sudah mau menerima saya untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.